Mereka Kamu menyembah yang tunjukkan Allah. data, bukan saya yang Loh, tunjukkan data. harusnya Saya dari sudah kalian. tunjukkan. Kalian kan mengimani mereka nabi-nabi Saya kalian. katakan samamu, saudari, dalil demi dalil sudah saya ucapkan, saya sudah bacakan. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiya Musa. Kamu menolak kan? Sekarang apa dalilmu menolak itu? Taurat katamu. Sekarang tunjukkan Tauratnya Nabi Musa. Katanya saya ini mau dibimbing dapat hidayah, didoakan dapat hidayah. Nah, supaya saya dapat hidayah, Saya sudah tunjukkan kitab suci data-data Quran. literasi Anda dari minta pengakuan data-data. nabi-nabi tersebut menyembah Anda Allah. minta data-data. Saya tunjukkan Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 132. Qulu amanna billah, itu datanya. Sekarang kamu mengatakan data, jangan data dari situ dong. Terus data dari mana? Data Jadi dari Taurat. Mana? Mana Tauratnya Musa? Al-Baqarah itu Al-Baqarah itu tulisan siapa? Nabi Musa. Bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyajikan Al-Quran kepada para sahabatnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pemberitaan dari Roh Kudus. Nah, sekarang permasalahannya, mari kita uji. Nabi Muhammad sumbernya adalah Allah. Sekarang kamu sebagai Kristen, sumbermu siapa? Roma, Yunani, Belanda. Ayo, mana akurat pencipta langit dan bumi yang memberitakan kepada Nabi Muhammad daripada orang-orang barat yang memberitakan kepada kamu sebagai seorang Kristen? Jawab saya. Kamu sumbermu, referensimu dari barat. Saya referensiku dari pencipta langit dan bumi. Kamu minta referensi harus dari kitabnya Nabi Musa. Sama, saya juga minta mana kitabnya Nabi Musa. Kamu mau menakar Quran dengan apa? Kitabnya Nabi Musa. Oke, silakan tunjukkan kitabnya Nabi Musa mana. Paling juga terjemahan yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Maka saya menolak. Selain daripada Al-Quran saya tolak. Terkait dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam, tadi di awal saya sudah sampaikan kepada saudara bahwasanya kami umat Islam itu beriman kepada kitabnya Nabi Musa yang pernah datang kepada Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Musa yang kau klaim. Wa min qablihi kitabu Musa imam wa rahma. Sebelum Al-Quran telah datang kitab Musa sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Al-Quran ini, Gurunda, kitab Nabi Musa itu adalah Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamikdar, Devarim. Dari ya, mana ini Nabi saya Musa? menunjukkan, makanya follow guys, Dari biar bisa saya mana? buka kamera, Dari biar bisa, Oke. follow guys, biar bisa saya buka kamera, saya tunjukkan kitab Dengarkan tulisan saya. Nabi Musa. Oke. Kan panggilnya jadi Musa. Sekarang kau tunjukkan kepada Mang Juma saya. bisa jawab enggak? Setelah Yosua bin Nun, Torah itu pindah ke mana? Gurunda Juma, jawab pertanyaan saya. Kalian kan disuruh mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Kamu Sementara nabi-nabi itu adakah menyembah Allah? Membahas tentang Gimana? Islam, bodoh, bahlul, tolol, pemakan babi. Jangan dinaikkan lagi, biarkan dia ke neraka. Sudah diturunkan Bodoh. moderator Gurunda. Diturunkan, ngapain dia dipertahankan di sini? Mending kita ngajarin orang Kristen yang betul-betul mau belajar daripada orang bodoh yang sombong tolol, hanya modal congor babi. Ngapain? Mending dipijak orang-orang kayak begitu. Gak perlu dikasih ruang. Dia menuntut kemudian harus mana data-data. Udah disajikan Quran datanya. Kamu pikir kami beriman kepada karangan-karangan dari barat itu? Hah? Kamu pikir kami beriman kepada orang yang telah menolak Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa aja mereka tolak, Injil aja mereka tolak. Sedangkan kamu itu bukan pemegang Injil, kamu itu bukan pemegang Taurat. Bahwa Taurat itu adalah tinja. Paham kau?
Paulus mengatakan Taurat itu tinja. Ngerti tinja? Itu kotoran yang keluar dari pantatmu itu, Taurat itu. Menurut pendiri agamamu. Sekarang kau sosokan seakan-akan kau itu Bani Israel. Nyebut Yesus, Yeshua Masya. Pret! Udah aku bilang samamu, yang kau sembah itu adalah dewa Athena. Kau itu memang politikmu kayak Paulus. Lincah kali kau itu. Aku kan mau mu'alaf, jadi jangan kau tanya aku. Aku aja yang bertanya, tapi ku bantah semua apa yang aku tanya kembali. Kau tahu tidak Paulus itu dalam ajaran agamamu? Nih ku bacakan. Di dalam 1 Korintus 9:22 Paulus pendiri agama mengatakan begini. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Jadi Paulus itu mengikuti, tergantung siapa yang ada di depannya. Kalau orang jahat, dia jahat. Kalau orang baik, dia baik. Kalau dia lemah, dia lemah. Kalau orang kuat, dia kuat. Apa itu namanya pendiri agama kau itu? Weh Bikano, apa itu namanya pendiri agamamu itu kayak gitu? Di dalam data 25 ini dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi Paulus mengatakan untuk nyamar-nyamar menjadi serigala, menjadi domba, menjadi sapi, menjadi kambing, menjadi buaya, menjadi padale, menjadi perarang. Kata Paulus itu tujuannya untuk mendapatkan mahkota abadi. Pret! Jadi bunglon katanya tujuannya untuk mendapatkan mahkota abadi. Iya, mahkota neraka. Kaulah itu naik-naik ke sini. Aku kan mau jadi mu'alaf. Jadi jangan kau tanyain aku dong. Aku aja yang bertanya samamu ya. Habis itu dijawab, tapi ngeyelnya selangit, lebih parah dari Paulus. Mikatrol. Aneh. Manusia segitiga. Gurunda, kan dia mempertanyakan Roma 16. Banyak nabi di sana. Roma 16 nomor 7. Itu jelas itu bahwa mereka yang ada lebih dulu menjadi Kristus daripada Paulus. aduh, Iya. Bahkan di dalam ajarannya kemudian Paulus dikatakan bahwa dalam kitab dalam kitab 1 Korintus ya. Dikatakan begini, 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Iya, 1 Korintus 12:28. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk bermujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan juga berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi dalam jemaat-jemaat Korintus, menurut Paulus ada juga beberapa nabi di Korintus sana. 1 Korintus 12:28 itu. itu cari tahu Nabi mana yang berasal dari Korintus? Nabi mana? cari Andrianus Tandelinti Mengkendek Dobela. Nabi yang datang dari Korintus namanya siapa tadi? Mingkonde. Andrianus Mingkondong Tandilinti Mingkondong Dobela. Nah itulah dia. Malu dia Gurunda ya, sok-sok mau ke Ibrani-Ibranian, ya Allah, kesian ya. Mau berani-berani, kenapa dia begitu? Karena dia sudah menemukan jati dirinya ini tidak benar ini. Keyakinan dia ini, dia sudah sadari ini nggak benar ini. Harus saya keluar dari sini, harus saya cari ini. Tapi caranya belajar ngeyel cara belajarnya. Orang kalau mau belajar itu Mika dong, kau dengarkan. Kau jangan menilai sebuah pengajaran berdasarkan pengajaran agamamu yang lama. Kau harus tunduk kepada aturan main agama yang baru. Umat Islam itu tidak memiliki terjemahan kitabnya orang Yahudi. Enggak.
Kami tidak mengambil kitabnya orang untuk kemudian melancarkan aksi Islamisasi. Kitab kami, kitab kami. Kami percaya diri dengan kitab kami. Datang kamu, kenapa tidak apa? Kau masih pakai terjemahan kitabnya orang berarti. Kau nggak mau melepaskan belajar Islam. Kalau kau belajar Islam, maka kau tunduk kepada Quran. Jangan kau menilai Al-Quran pakai Bible yang hanya terjemahan itu. Akan aneh. Lucu. Begitu Mika troll. Kau bertanya Islam, tapi ketika kita menjawabnya kau nilainya dengan Bible. Kan kucluk. Itu namanya penipu. Aku kan mau mu'alaf. Tapi aku jangan ditanya ya. Aku aja yang bertanya. Karena aku mau ngeyel. Mika troll. Dasar penipu. Itulah dibilang aku mengutus kau seperti babi. Sorry, memang mirip babi sih. Aku mengutus kau seperti ular. Seperti iblis. Dan juga Padahal mengutus kita, kau Bang, seperti mengetahui. merpati. Izin Bang. Padahal kita Iya. mengetahui ilmu yang disampaikan oleh Allah tentang Taurat dan Injil itu bukanlah ajaran yang harus disiarkan ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Hanya Al-Quran Iya. yang diperintahkan untuk mensiarkan ke seluruh dunia. Itu yang kami ketahui dari Allah. Ilmu itu yang kami dapatkan dari Allah. Sekali lagi saya Torah hanya untuk terangkan Bani bahwasanya Israel. Allah menerangkan, betul Bang. Tidak disiarkan tuh kepada seluruh kaum umat manusia di muka bumi ini. Begitu juga Injil adanya seperti itu. Gurunda, dia pikir itu yang dia pegang itu Torah Musa. Pret. Alasannya saya tidak bisa buka kamera polo-polo ya. Dasar si kutu Ular betina. beludak. Dari tadi panas-panas dia nantang-nantang. Benar-benar Nggak berani ditanya. Mau jadi petarung tapi gak punya senjata. Cuman mau ngeyel. Original Bible mau itu Mikanong. Yang itu anehnya dia minta berbahasa literasi. Yunani. Dia minta literasi, dia menuntut Salomo itu di mana datanya menyembah Allah, Abraham di mana datanya menyembah Allah. Jadi satu persatu mau kita tunjukkan gitu. Ya, jelas Astagfirullah. referensi kita Quran. Karena kita bukan seperti dia ngambil kitabnya orang. Kalau saya seperti Anda Mikana, ketika saya ditanya, saya ngambil kitabnya Yahudi. Ini loh ada di Korintus, ada di dalam Tamarik. Wah, ada di Keluaran, ada di Pengkhotbah, ada di Yeremia loh. Pret, itu kitabnya Apa orang dia untuk Yahudi. Dia tidak malu Gurunda, salib diludahi. Salib diludahi di sana loh, yang punya kitab itu meludahi salib. Salib dianggap itu lambang kutukan Mikana. Memang Kau licik. ambil punya orang, kau ambil. Aduh, Bang David. Juma, kalau harus kembali ke Taurat, berarti mundur dong. Iya, mundur. David Betul. Kristen. David. Aduh, bukan Kristen kayaknya, nggak pakai baju saudara. Dia kayak Tuhannya Oten nggak pakai baju David. Izin saya menambahkannya. Ya, silakan Bang. Ya. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Ya. Makasih. Nah, kita melihat ya. Kejadian pasal 17 ayat 20. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku memberkati, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Ya, Baginya lah kenapa? dilahirkan Muhammad 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi di sini ya, keturunan Ismail diberkati ya, menjadi banyak bangsa. Kalau demikian pasti ada nabi yang berasal dari Ismail. Nah, kita melihat juga ya Kenapa? apa yang Jangan. Ini bukan masjid. Jangan apa? Pakai data. disebutkan Oh, diam dulu loh, pada
Kejadian pasalnya yang ke-12 ya. Tentang panggilan Abraham. Aku akan Itu memberkati Muhammad orang yang kejang-kejang, orang yang penuhan Muhammad. memberkati engkau. Ini nih Muhammad dituhankan nih. Kamu Sufi nih. Coba sebentar Pak, izin Ini. saya bicara. Sabar dulu, kau nih masuk-masuk nggak ada adab sekali lo. Kejang-kejang kau penuhan. Oke, izin saya bicara. Aku Silakan, akan Pak Pendeta. memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi di sini ya, Kenapa? siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Lalu agama apa yang memberkati Abraham? Ya, kita melihat ya. Kenapa doa Muhammad? umat Muslim Mau diam dulu lo ngor, entar kelulahin mulut. setiap hari 5 kali Bang kelulahin mulut mo. Pakai timer. Apa jago disebutkan di sini? kama solaita ala sayyidina Ibrahim wa Timer kita. ala ali sayyidina Ya udah, Ibrahim. pakai timer. Lalu selanjutnya ada kata Kenapa kama kalian kita barata putar? ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Nah, bencongnya isinya bencong? menunjukkan Bencong, bahwa setiap LGBT, hari kau diam dulu, orang-orang LGBT, kau diam Muslim, dulu. ya, setiap hari Suaramu 5 itu kali mengandung orang-orang virus. Muslim memberkati Ibrahim. Dalam kitab tanaknya Yahudi, sekali lagi saya katakan, barang siapa mengutuk Ibrahim akan Allah kutuk, dan barang siapa memberkati Ibrahim Allah akan berkati. Agama apa yang memberkati Ibrahim? Islam. Sekali lagi, Islam. Nah, mari kita melihat apa yang disebutkan pada Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20. Dan 21. Saya baca saja pada ayat 21. Udah, kenapa Kata kejang Yesus kejang? kepadanya, LGBT, "Percayalah padaku." kok orang bicara diam Ibu, dulu. saatnya akan tiba Ya udah, ini bahwa kamu akan Hom Reng, kau menyembah diam Allah, dulu, bukan Hom di Reng. gunung ini. Yang ngomreng itu Jadi Muhammad. penyembahan kepada Hom Tuhan Reng, ini lagi bukan di gunung gereja ini. Hom Reng. Kau santai orang lagi Bukan di ngomong. gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Ada apa ini? Yesus mengatakan penyembahan kepada Tuhan bukan lagi di gunung ini. Menurut keyakinan Kristen, Gunung Sion, di sanalah firman diturunkan. Tetapi Yesus mengatakan bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ada apa ini? Nah, ketika Islam turun ya sebagai agama, ya, sumber rezeki, dan setiap orang yang meyakini Islam, mereka disebut Muslim. Muslim aslinya taat kepada satu Tuhan. Seperti Ibrahim, Musa, Isa Al-Masih meyakini Tuhan hanya satu. Iya. Lanjutkan. Naik tadi tuh yang ini. Naikkan lagi, naikkan. Nah, kalau kau diskusi yang baik ya, ini kau tendang ke got kalau kau ini Oke, oke, menghujat. oke. Bukan mau menghujat kak, aku mau gini kak. Dia bilang aku omreng. Saya tunjukkan hadisnya ya. Oke, saya tunjukkan hadisnya. Itu Ini nih. suaramu itu, Dek. Dek, Ini, kamu ini, nggak ini, bisa Muhammad. Aku kamu tanya nggak dulu, bisa Muhammad. menyembunyikan identitas suaramu, Dek. Dek, kamu Enggak, nggak bisa kenapa? menyembunyikan identitas suaramu. Kamu itu lekong. Jadi biarpun kau mengatakan aku bukan homreng, tapi suaramu itu loh. Kamu nggak percaya diri, hah? Suaramu itu kenapa nggak jantan aja sih? Kenapa harus menyerupai perempuan coba? Hah? Kalau kau bukan homreng, apa suaramu kayak gitu coba? Hah? Hah? Mana ada laki-laki seperti itu? Laki-laki itu jantan, bro. Kamu Ini tuh ngomong Mami, kayak apa ya? Kayak orang belut Mami, listrik, hah? Kamu ngomong itu kayak waria yang lagi haid. Ini. Sadar nggak kau tuh cara ngomongmu tuh? Apa Ini. orang kamu nggak sadar? Orang tua nggak pernah Islam. ingatkan kamu. Anakku jangan kau tampil depan umum, suaramu bikin malu-maluin aja, malu-maluin suara kamu itu. Ini Kamu mengatakan, aku bukan homreng loh. Ayo, Tapi dengan suaramu kayak gitu orang justru pada tahu. Baru juga kau angkat bicara kita udah pada tahu kamu itu siapa. Lalenya tante. Udahlah. Kamu kalau maksa kali mau jadi Jangan laki-laki nggak bisa. Kamu itu manusia yang gagal jadi laki-laki, ngerti nggak? Hah?
Geleternya, Kamu naik ke geleternya. sini, orang lagi menjelaskan. Habis itu kau masuk ngomong-ngomong sendiri. Baru kau belajar baca hadis, terjemahan hadis di Google. Habis itu kau ngaku kau bisa tahu Islam gitu. Pren. Pakai ludah dulu tante. Akunnya lagi Islamologi pren. Islamologi nama akunnya. Tahu-taunya cuman Google. Pakai timer sama Islam pakai Google. kualitasnya. Kamu boleh berdiskusi sama aku, tapi kamu jangan menyamai-nyamai aku, boleh enggak? Cukup aku aja, kamu enggak. Kamu jangan, boleh enggak? Hah? Ini kualitas Kamu jangan Islam. ngondek, aku aja yang ngondek. Kamu Ya udah, jangan, begini. boleh enggak? Oke, saya tunjukkan Muhammad mengisap burung. Mau? Enggak, kamu ngomongnya yang lurus dulu. Timer. Jangan gitu dong cara ngomongnya. Timer. Ngomong yang jantan apa sih? Kamu, aduh, ngondek kali suaramu itu loh. Bikin merinding gitu loh. Mending kau dibawa aja deh cari kutu. Kau kalau suaramu masih begitu, monyet, jangan kau naik di komal agama. Kau itu cocoknya di sana, di lapak tua. Ngapain kau di sini? Ini di dalam Islam gini loh. Tapi kau laki-laki, ku tampar juga mukamu pakai sendal. Oh, bicara laki-laki suaranya udah kayak begitu bikin merinding. Inilah Komal penakut. Ya kan dia penyakit. Dia penyakit. Kau naik ke sini, kau laki-laki ya laki-laki. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau kayak gitu. Dipijit orang. Di sini jangan kau begitu. Suara laki-laki aja nya kau naik sini. Suara laki-laki coba. Kau jantan, suara laki-laki kau bicara dengan baik. Ya kau naik ke Mayu sudah gitu ngotot. Nabi Bencong mau dibunuh. Nabi bencong. Wah, rumah ibadahmu itu tempatnya bencong kawin. Bodoh kali kau jadi orang. Gak ada malumu itu bela agamamu pakai suara gitu. Hah? Agama kami benar loh. Karena Tuhan kami itu turun ke bumi. Dan Tuhan kami itu gini loh. Tuhan, mama, masolang generasi. Kau bela agamamu tapi gayamu ngonde. Belum apa-apa orang sudah ludahi kau. Kau jadi laki-laki dulu baru kau naik sini. Di dalam hadis Bukhari diterangkan. Itu baru. Di dalam hadis Bukhari begini loh. Apa itu? Main sandiwara kau? Udah ngotot orang lagi ngomong. Pamer suaranya. Harusnya orang tuamu itu sampaikan dari sejak kau kecil. Nak, kamu jangan pernah tampil bersuara depan umum ya. Kenapa mah? Suaramu kayak ini, kayak polwan. Tapi kau laki-laki. Bodoh kali jadi orang. Jangan sepuratai. Jangan karena kau oten, kau nggak takar-takar dirimu juga lah, takar dirimu. Kamu protes Islam tapi suaramu suara bencong, gimana ceritanya? Benerin dulu diri kau itu. Inilah mamamu nelpon sama saya. Bang Suma, kenapa tante? Ini keluarga saya ini sudah 4 kali daftar polwan. Kenapa rupanya? Bisa bantu saya bang? Mana tahu ada temannya di Mabes gitu. Oh bisa tante. Tapi cuman kenalan doang. Kasih nomor kontaknya doang. Urusan daftar lulus tidaknya bukan urusan saya. Udah berapa kali tante daftar anaknya? Udah 4 kali bang Suma. Tahun ini kalau daftar lagi, dia nggak lulus lagi. Sudah 5 kali. Memang anaknya namanya siapa? Burhanuddin. Burhanuddin daftar polwan. Kampret mana bisa? Dasar orang celaka. Namanya Martin, daftar polwan ya nggak lolos lah sampai 1000 kali pun kau datang nggak bisa. Ini kenapa dinaikkan lagi, diturunkan moderator? Ini kalau mau menghujat diturunkan aja orten ini. Ya, naikkan Namanya lagi. Martin, daftar polwan ya nggak lulus. Thomas Olang. Nah, kau naik lagi tante. Udah bagus suaramu. Mau aku tunjukkan Muhammad. Udah bagus suaranya.
Aduh, parah. Aduh, parah. Jangan kau buka mic-nya. Aku merinding dengan suaranya. Allah enggak. Ya, perbaiki dulu suaramu, Ten. Jangan kayak banci kaleng. Hey, masuk lah anak darah palsu. Aduh, itulah yang dikatakan anak gadis palsu yang tadi itu barusan. Coba dengar suaramu. Coba. Apa kejang-kejang? Kejang-kejang. Kenapa kejang-kejang? Kenapa kejang-kejang? Om ngenit deh. Kenapa kejang-kejang? Ini Laki-laki Gurunda, itu ngomongnya ya itu sih, gini. Papa Kenapa jahat kamu yang kejang-kejang? TBC. Kenapa Papa kau jahat yang kejang-kejang? TBC itu. Gitu. Kau naik-naik. Kenapa kau kejang-kejang? Mama sudah begitu betismu penuh bulu. Betul kamu latihan jadi mempelai wanita di surga, jangan kebangetan. Kau usah latihan dari sekarang. Pantesan dia ngondek Papa J yang TBC. Ngondek. Darah durhaka ini. Naik miseng. Coba bicara Kutu ini lagi. kutu. Beda kutu. Jeremia. Kutu belalang. Kutu belalang Kutu Kristen belalang. Muslim. Selamat malam Bang Cuma. Malam Kristen juga. bang. Kristen Bang. Selamat malam Bang Diskusi yang Cuma. baik bang ya. Jangan Malam turut juga. yang lain itu. Oten lain silakan diskusi yang baik. Oke. Yesus hanyalah hamba Tuhan, betul. Yesus selama di dunia dia hanya menjadi hamba Tuhan dan menjadi manusia karena posisinya di dunia. Dan ketika mati rohnya tetap ke surga. Dia menjadi Bapa dan dialah yang akan menghakimi kita karena kita sebagai manusia tidak layak saling menghakimi, Bang. Si A masuk surga, si B masuk surga, agama ini masuk surga, agama itu masuk surga, tidak layak, Bang. Yang layak menghakimi nanti Bapa di surga. Terus yang mengusir orang-orang Kristen itu siapa? Kalau cerita orang Kristen yang mengusir Kristen, kalau Kristen tidak menjamin masuk surga, Bang. Tidak menjamin masuk surga. Oh ya. Gereja tidak menjamin masuk surga, tidak, Bang. Tapi pribadi, Bang. Oh, gitu. Kalau pribadi kita tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Allah Bapa, maka kita ada jaminan masuk surga, Bang. Itu yang dibilang ada jaminan. Kalau kita cuma agama Kristen, setiap minggu kita ke gereja, setiap hari kita ke gereja, tidak akan ada jaminan, Bang. Tidak akan ada jaminan untuk ke surga, tidak ada. Emang ada jaminan dari Yesus untuk Kristen? Kalau dari Yesus untuk Kristen tidak ada, tapi ajaran Yesus ada untuk ke surga ada, Bang. Tapi kalau Iya, Kristen tidak ada. Ajaran. Jadi tidak ada jaminan Yesus untuk Kristen. Tidak ada, tapi ajarannya yang kami ikut, Oh, itu mamanya. yang jalan ke surga, Bang. Waduh, kasihan ya. Jadi Kristen tidak ada jaminannya dari Yesus. Betul, Kristen tidak ada jaminan untuk ke surga, tidak ada. Gereja tidak ada jaminan ke surga. Biar setiap hari kita ke gereja pun tidak ada jaminan. Mungkin setiap hari kita nyapu gereja, bersih-bersih gereja, tidak ada jaminan ke surga, Bang. Tetapi kalau kita ikut ajarannya yang benar, kasihilah sesama manusia, ada jaminan untuk ke surga, Bang. Surga itu Yesus sempit loh. mengatakan. Surga Yesus itu sempit. mengatakan. Surga itu Yesus sempit loh, Bang. Surga itu sempit loh, kata Yesus. Betul. Sedikit yang bisa masuk. Ini Bang Juma, ini masolang kandang babi ini. Gantian kutu. Rusak dia. Silakan Bunda. Katanya Bukan ajaran generasi kasih. kandang babi, Kenapa tulisannya. sedikit sekali? Surganya kenapa sempit? Kalau ajaran Karena kasih cuma orang besar-besar Yahudi doang. aja. 100 berapa itu? 114.000 ya? Yang masuk. 144.000 ya. Yang masuk ke surga. Jadi Kristen tak ada di Masing-masing dalam, 12.000. cuma orang Yahudi. Oh iya betul. Kasihan. Jadi apa gunanya itu mati disalib kutu? Betul sekali, Bunda, nggak ada gunanya. Duh, kasihan ya. Lanjut Ki Gurunda. Iya. Yang masuk surga menurut Yesus itu, Bang,
yang percaya kepada Yesus. Nah, sedangkan Kristen ini bukan orang yang percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus gitu. Sekarang Kristen itu kan identik dengan gereja, hari Minggu, makan babi, menyembah Yesus. Itu kalian lakukan itu karena percaya kepada siapa? Nggak tahu buka mute-nya bang. Nih kita undang. Lanjut. Contoh, kamu ibadah di gereja menyembah Yesus itu percaya kepada siapa? Bukan gini, kalau cerita makan babi, kalau kita cerita ke situ kan ada di Perjanjian Lama. Kalau di Alkitab kan, Al-Quran tentu ada juga cerita apa yang keluar dari mulutmu dia tidak akan haram. Dia yang haram, tapi apa yang masuk dia tidak akan haram. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita dia. Itu bicara babi atau bicara cuci tangan? Kan cerita makan babi tadi bang. Abang kan jemput Kristen makan babi. Ya, tapi cerita kenapa Kristen Anda ke bawa gereja dalil kan? yang tidak ada hubungannya dengan babi? Kan yang haram tadi. Abang kan ceritanya kan ke gereja bukan hari Minggu. Ke gereja itu bukan hari Minggu. Makan babi juga ada ajaran kan. Saya kutip ke makan babi ya tadi bang. Boleh. Emang Boleh ada larangan makan babi buat Kristen? Tidak ada bang. Ya tidak ada. Terus kenapa kalian menggunakan Taurat yang melarang makan babi? Tidak, kan tidak ada yang melarang bang. Ya berarti boleh kan orang-orang Kristen ini makan babi? Sangat boleh bang. Nah orang Yahudi boleh nggak? Yang tidak boleh itu yang alergi dan yang penyakitan tuh yang tidak boleh bang. Karena dia tidak tahan. Kalau tubuh, orang bang. Yahudi boleh nggak makan babi? Kalau ke Yahudi ya beda bang. Kita kan orang Indonesia bang. Nggak, orang Yahudi boleh nggak makan babi? Saya kurang lah kalau ke Yahudi sana bang. Karena saya orang Indonesia bang. Kalau Yesus boleh nggak makan babi dia? Kalau di zaman tuh saya belum lahir bang. Oh, udahlah berat ini. Dinda Erik masuk Dinda Erik. Berat ini berat. Berat. Nggak sanggup saya. Sudah aktif. Jadi babinya tadi harus yang sehat, nggak kurapan Bang Zuma. Iya, betul. Babinya harus yang sehat, nggak kurapan. Intinya gini bang. Permisi. Intinya gini bang. Ya, Intinya kayak gini bang. Apa yang masuk ke tubuh kita boleh halal, tapi apa yang keluar usahakan jangan haram bang. Sumpah serapah, fitnah, sering menjelekkan tuh jangan keluar dari mulut kita ya bang. Ya. Anda tahu nggak narkoba itu boleh nggak masuk ke dalam tubuh kita? Tapi usahakan keluar lagi bang. Nggak, saya tanya, narkoba itu boleh nggak, baik nggak di dalam tubuh kita kalau ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, baik nggak? Tapi narkoba tadi. Cuma lewat boleh bang. Numpang lewat. Ya. Bang, saya jelaskan. Siapa yang mau diskusi? Hancur umat manusia. Saya jelaskan bang. Saya takut bodoh bang. Saya jelaskan. Kasih pasan kayak gini bang. Aduh, hancur kali kita bang. Abang kan boleh masuk enggak? Oi. Cuma lewat dari mulut ke perut, pencernaan lalu dikeluarkan. Iya, berpengaruh nggak dengan tubuh? Kita Berpengaruh nggak dengan tubuh? Karena cuma lewat. Ya, cuma lewat kan bang. Tapi jangan sampai hinggap. Terus kalau kamu minum vitamin itu pengaruhnya apa sama kamu? Kalau kamu minum vitamin? Vitamin boleh kalau vitamin. Ya, apa bedanya dengan narkoba? Beda. Apa beda dengan narkoba? Oh, beda. Sangat beda, Bang. Sangat beda. Jadi kalau narkoba itu numpang lewat ya, boleh ya. Apalagi kalau ngomong numpang kayak gitu boleh kan? Maaf bicara. Di Alkitab kan tidak ada ditulis. Di Al-Quran pun tidak ada ditulis. Jangan minum narkoba, jangan kan? 10 tulah pun tidak ada kan? Jangan minum narkoba kan? Tapi kita yang berpikir. Kita sendiri berpikir bagus untuk tubuh kita tidak. Setiap yang tidak bagus, Bang. Setiap yang tidak bagus itu dilarang. Narkoba tapi itu dan minuman keras itu, iya sabar bang. Narkoba dan minuman keras itu berpengaruh bang kepada akhlak kita. Bukan hanya sekedar kita mabuk doang bang. Ketika kita minum minuman keras, itu juga berpotensi kita akan melakukan tindakan kejahatan, merampok, membunuh dan berzina. Gitu. Maka dilarang bang. Oke, ada tapi justru kalian itu dalam keimanan kalian segala apapun boleh, baik itu dimakan dan diminum. Bahkan yang dikatakan haram itu yang keluar. Gimana coba? Ada enggak ditulis jangan merokok di Al-Quran atau di Alkitab? Ada enggak? Di Alkitab mana? Di ayat mana sih kalau ada? Jangan merokok. Jangan merokok. Kita sebagai manusia yang berakal. Tanya di kitab.
Izin Bang Eri, Kan saya tadi aku perbaiki dulu diterangkan, akalnya. setiap yang tidak bagus itu dikonsumsi oleh tubuh, diterima oleh tubuh, itu tidak baik, Bang. Tidak baik. Kalau ditanya bagus, enggak ada yang bagusnya, Bang. Mau izin, Bang. Gula pun enggak bagus, Bang. Ujung-ujung kolesterol. Gimana nih pendapat Tapi Abang nih? itu dalam kadar Itulah, tertentu yang lain masih lah, yang lain. bagus. Babi itu nggak bagus sama sekali. Kalau di Saya- begini saudara, kalau di Islam ya segala yang berlebih-lebihan itu nggak boleh. Itu ajaran yang betul. Betul. Minum air nggak boleh lebih banyak, nanti suka kencing. Gula nggak terlalu banyak, jangan berlebih-lebihan, nanti diabetes. Begitu. Iya. Makan jangan terlalu kenyang, nanti perut sakit, gendut. Oke. Air Jadi nggak putih pun berlebih-lebihan kalau kalau banyak, di Islam. Kalau merokok Ajarannya tuh- betul. kalau Karena merokok ajarannya berlebihan- dari Tuhan. Kalau berokok Kalau Kristen- berlebihan, Bang Kutu, Kalau di air Kristen nggak putih apa-apa. pun kalau Saya kasih banyak contoh itu kau, nggak sabar, boleh. sabar. Fader, sabar. Di timur sini, kau tahu nggak? Orang kalau ngambil nasi itu kayak gunung. Lauknya cuma ikan sama lombok. Dia pikir kenyangin perutnya dulu. Karena orang Kristen lebih lebih suka menikmati. Tapi mereka lupa siapa yang memberi nikmat. Suka menikmati tapi lupa bersyukur. Makanya gereja cuma seminggu sekali. Itu fakta. lebih Gitu. maaf Bang, lebih baik seminggu sekali tetapi masuk semua ke dalam kita daripada setiap hari tidak ada yang masuk. Betul enggak, Bang? Ibarat kita belajar 24 jam kita belajar tapi kita ngantuk. Nggak masuk enggak, Bang? Enggak masuk, Bang. Oke. Enggak akan masuk. Baik, sekarang saya tanya, tunggu. Kalau kau analogi begitu, saya analogikan gini. Mana lebih bersih rumah? Rumah yang dibersihkan, disapu 1 hari 5 kali, atau rumah yang dibersihkan 1 minggu sekali? Mana rumah yang lebih bersih? Jawab. Kalau kau pakai analogi itu, silakan. Jawab. Mana rumah yang lebih bersih? Yang dibersihkan sehari 5 kali, atau rumah yang 1 minggu sekali, kadang juga 2 minggu karena nggak pergi gereja, baru dibersihkan rumahnya. Mana lebih bersih? Rumah yang seminggu sekali 1 hari 5 kali, atau rumah yang 1 minggu 1 kali dibersihkan? Mana? Jawab. Dibersihkan mana? Jawab. Oke, lebih baik yang 1 minggu 1 kali tapi bersih dan dipakai daripada yang 5 kali bersih tapi tidak dipakai. Bukan itu yang saya tanya. Saya bertanya, mana rumah lebih bersih? Atau jangan rumah lah, mobil aja. Kalau mobil dilap ya, dibersihkan debunya 1 hari 5 kali, dilap lagi pakai kanebo apa dibersihkan. Dengan mobil yang dibersihkan 1 minggu 1 kali, mana mobil yang kelihatan lebih bersih, lebih kinclong? Jawab. Oke, saya jawab ya, Bang. Saya jawab logika nih. Kalau tiap hari kita bersihkan, dia lecet, Bang. Habis kebersihannya tuh, dia bersih itu habis. Lebih baik kita pakai seminggu sekali. Jadi kalau bersihkan rumah lecet. Jadi kan rumah kan nggak mau. Saya ambil analogi yang lain. Contoh mobil. Nah, kalau rumah dibersihkan 5 kali sehari, mana yang lebih bersih? Ketimbang rumah yang dibersihkan seminggu sekali, disapunya 1 minggu sekali. Mana lebih bersih? Jujur. Hei! Susah mereka jujur ya, karena memang pahit kebenaran itu. Langsung Anak kecil chat dia host. Obat itu Iya, pahit, tapi akan menyembuhkan, Rumah, Bang. Kalau dibersihkan setiap hari, boleh. Dia terlalu bersih. Tapi kalau rumah tuh sekali kita pakai langsung kita bersih, dia akan tetap bersih. Tapi kalau rumah terlalu bersih setiap hari itu pun tidak akan baik juga, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, sabar. Pertanyaan saya kau nggak jawab. Mana rumah yang lebih bersih? Dibersihin 5 kali sehari, disapu, dipel, setiap hari disapu lagi selama 5 kali sehari. Oke, mana yang lebih bersih daripada rumah yang disapu 1 minggu 1 kali? Ini aja analoginya. Mana lebih bersih kau sikat gigi 2 kali sehari daripada 1 kali seminggu kau sikat gigi? Mana? Mana? Coba kau sikat gigi seminggu sekali daripada kau 2 kali sehari sikat gigi. Mana itu bersih? Apalagi 5 kali. Bego kau ini. Sulit emang. Sorry. Izin. Boleh enggak sedikit ya saya jelaskan kalau boleh. Kalau enggak dibantah 1 2 3 4 5 6. Nggak usah kau jelaskan apa kau jelaskan. Tanya dulu di mana Yesus menyuruh kau ke gereja. Kalau kalian bicara ke situ ya enggak akan ada.
Ya Tapi karena- nggak ada. Terus kenapa kok ke gereja? Karena perkumpulan, karena beribadah, karena penyembahan kita tulus. Oh, berarti kau bilang Tulus. tadi. Tujuan kita kan satu. Kau bilang tadi yang kau ikuti ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus ke gereja mana? Mana? Tujuan kita kan tetap yang ke atas sebenarnya. Ajaran Yesus mana menyuruh kau ke gereja? Kau cuma ikuti kasih-kasih. Tanpa Kristen pun kita kasih. Di dalam Islam, setiap surah di surah Al-Quran, setiap kita melakukan sesuatu, kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Penyayang, bukan lagi kasih, tapi maha kasih, maha penyayang. Oh, jual-jual kasih. Penjajah, agama Kristen menjajah kita 350 tahun. Bukan Saya jual tanya beli. ke dalam Bibelmu, saya tanya dalam Bibelmu. Di mana di Bibelmu ajaran, kau tadi berbicara ajaran tuh. Ajaran Yesus meminta menuhankan dia kemudian menyuruh kau bergereja. Ana. Itulah kesadaran orang Apa cuma Kristen. kasih yang bisa kau jual? Apa cuma Belum kasih yang jawab bisa kau saya. jual? Belum jawab. Ini pandai diskusi Ah, enggak? coba, Ini coba. pandai diskusi Coba. enggak? Saya belum jawab nih, Ibu. Jawab Bunda ya, dah- coba. Jawab. Pertanyaan Bunda tadi apa coba? Sampai lupa saya coba. Di mana Kasih, ajaran kan? Yesus memerintahkan kalian bergereja? Bergereja. Bergereja itu kan persekutuan biar satu di dalam Alkitab. Bersekutu, bersikiti. Yang penting kau bergereja toh minggu toh. Terserah. Biar Mana satu Tuhan dua perintah dia? Biar satu dua orang datang kepada Tuhan. Tuhan pun akan mendengar doa Perintahnya kita. mana? Kau disuruh bergereja. Yesus masuk sinagoge. Kareste masuk gereja. Nyambungnya Bahasa beda. di mana? Sekarang bahasa gimana nyambungnya? bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa apa tuh beda dengan bahasa Indonesia, Bunda? Di mana nyambungnya Yesus sinagog karena dia taat dengan agama Yahudi. Cara dia kau ke gereja, nyambungnya di mana kau dengan Yesus? Ajaran Ya kan- apanya Yesus yang kau lakukan? Ya kan Ajaran nggak apa dari Yesus? Ngomong aja Bunda, biar ku dengar aja lah. Tadi kok nggak jawab sih, kok kemana-mana? Coba jawab. Cerita Yunani, Bunda bahasa Yunani atau bahasa Indonesia gitu, Pak? Nah kan ku bilang kau nggak nyambung. Yang ku tanya ajaran Yesus di Bibelmu nyuruh kau ke gereja. Gitu, Pak. Yesus itu di sinagog ibadahnya. Kau di gereja mana aturannya Yesus menyuruh kau ke gereja? Oke, Yesus ke sinagog menurut Bunda. Sinagog di sini Menurut ada enggak kalau di Indonesia? menurut Bibelmu bukan saya. Bibelmu Di, itu tertulis. di Indonesia ada enggak sinagog gitu, Pak? Kami ke gereja lah, persekutuan. Ada di Indonesia sinagog. Kau ke gereja mana perintahnya Yesus ke gereja? Maaf, Bunda. Kau tadi masuk sok pinter, sok paten kau. Kita ini bukan keselamatan, bukan ini yang membuat kita selamat, tapi ajaran Yesus. Ajarannya Yesus ke gereja mana? Ajaran Yesus kau mati dipakaikan dasi kupu-kupu, jas tutus, sepatu pantopel, dipetiin mana? Kau kan mengikuti ajaran Yesus. Coba mana ajaran Yesus? Terus kalau menurut Bunda ajaran Yesus mati itu gimana? Coba. Dia kan orang taat dengan hukum Torah. Dia Nggak mungkin orang kita Yahudi, dia bukan. Yesus Nggak mungkin. itu bukan Kristen. Oke, Tahu nggak mungkin. harus Oke. kau tahu ya. Yesus nggak mu- bukan Kristen. Sekarang mana ajaran Yesus yang berkesesuaian dengan imanmu? Mana? Oke. Iya, enggak pakai dasi. Oke, mati enggak pakai dasi. Enggak mungkin kita harus pakai mumi. Ajaran Tuhanmu yang kau tuhankan ini yang berkesesuaian dengan imanmu mana? Oke, enggak mungkin kita harus ikut zaman dulu juga 2000 tahun yang lalu Ya pakai mumi terserahlah juga. kau. Ah. Jadi kau jangan ngaku-ngaku kau mengikuti ajaran Yesus. Kita kan ikut Kau ajarannya. menolak, mengingkari ajaran Yesus di Bibelmu, mengenal dia sebagai utusan dan mengenal Allah